Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Horror Dewi. Kisah ini akan membawamu ke pendaki Brasil yang tak pernah turun dari Rinjani. Juliana menghilang di puncak, tapi kameranya kembali. Di tempat di mana bukan cuma manusia yang tinggal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya Sobat Horror. Langit Lombok terlihat cerah saat Juliana Marins menjejakkan kakinya di kaki Gunung Rinjani. Gadis Brasil berusia 26 tahun itu tersenyum lebar, mengabadikan tiap langkahnya dengan kamera digital. Ia bukan pendaki pemula, tapi Rinjani berbeda. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa menekan dari balik kabut pagi. Hari itu, 21 Juni 2025, Juliana memulai pendakian dari jalur Sembalun. Ia bergabung dengan 2 turis asing dan seorang pemandu lokal. Tapi sejak awal, langkah Juliana tampak berat. Ia sempat mengeluh tentang suara bisikan yang muncul dari balik pepohonan bahasa asing yang bahkan ia tak pahami. Sang pemandu menanggapinya dengan canda, menyebut itu angin gunung yang iseng. Namun ketika mereka melewati pos 3, Juliana mendadak berhenti. Ia menatap ke arah lereng kawah dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar, lalu ia berkata, "Ada yang memanggilku dari sana." Semua terdiam. Tak ada suara apapun kecuali desir angin. "Jangan didengarkan, Mbak," ucap pemandu, kini tak lagi bercanda. Malamnya, mereka bermalam di pelawangan Sembalun. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, udara jadi dingin menggigit, dan api unggun tak mampu mengusir rasa tidak nyaman. Juliana duduk jauh dari tenda, menatap ke arah kawah. Ia bergumam dalam bahasa Portugis, seolah berbicara pada sesuatu yang tidak kasat mata. Sekitar pukul 2 dini hari, salah satu pendaki lainnya terbangun dan melihat Juliana berdiri di pinggir tebing. Tubuhnya diam, tapi matanya menatap kosong ke dalam gelap. "Juliana," panggilnya pelan. Gadis itu tidak menoleh. Tiba-tiba tubuhnya bergerak maju, 1 langkah, 2 langkah, lalu sebuah jeritan menembus malam. Suaranya bergema hingga ke dinding kawah. Pemandu dan 2 pendaki lainnya segera berlari ke tepi jurang, namun hanya ada jejak kaki Juliana dan tanah yang tergelincir. Kabut menelan semuanya. Tim SAR baru berhasil menemukan tubuhnya 3 hari kemudian, tergeletak 300-500 meter di bawah, di antara bebatuan tajam. Anehnya, tubuh Juliana tidak hancur sepenuhnya seperti korban jatuh lainnya. Wajahnya tersenyum, seolah sedang tertidur. Tapi keanehan belum berakhir di situ. Malam setelah evakuasi, salah satu anggota tim SAR mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di tepi kawah. Rambut panjang, tubuh bersimbah lumpur, dan mata yang menyala merah di balik kabut. Dia hanya berkata satu hal sebelum lenyap, "Eu estou em casa." "Aku sudah pulang." Setelah evakuasi tubuh Juliana, tim SAR menyerahkan barang-barangnya kepada pihak penginapan di Senaru. Di antara tumpukan barang, terdapat kamera mirrorless milik Juliana yang masih utuh meski terkena debu dan lembab. Petugas penginapan Pak Umar merasa aneh saat memegang kamera itu, seolah permukaannya dingin seperti batu es. Namun ia tak menghiraukannya dan menyerahkannya ke konsulat Brasil. Sebelum diambil, seorang relawan sempat menyalakan kamera untuk melihat apakah masih berfungsi. Baterai tersisa sedikit. Saat dibuka, memori kamera hanya berisi 14 foto. Sebagian besar menunjukkan pemandangan jalur, pendakian dan selfie Juliana yang tampak ceria. Namun foto ke-12, 13, dan 14 membuat suasana berubah. Foto kedua memperlihatkan kabut tebal dengan siluet samar, perempuan berambut panjang di kejauhan. Padahal saat itu Juliana hanya mendaki bersama 2 laki-laki dan seorang pemandu. Foto ke-13 lebih menyeramkan. Tampak wajah Juliana yang memegang kamera sendiri, tapi di belakangnya, tepat di balik pundaknya, ada wajah pucat dengan mata kosong, menatap lurus ke arah lensa. Foto terakhir hanya memperlihatkan langit malam, tapi di tengahnya ada tulisan samar, seolah tertulis oleh kabut. "Bukan kamu yang memilih gunung ini, tapi gunung yang memilihmu." Relawan yang melihat foto-foto itu merasa pusing, muntah, dan tidak bisa tidur selama 2 malam. Ia mengaku mendengar suara perempuan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Pihak konsulat memutuskan untuk menghapus semua data kamera atas permintaan keluarga Juliana. Tapi sebelum dihapus,
Seseorang diam-diam telah menyalin foto-foto itu ke flash disk pribadi. Seminggu kemudian, lelaki yang menyalin foto tersebut ditemukan tak sadarkan diri di kamar Wisma. Di dinding kamarnya tertulis dengan spidol merah, "Kau ikut memanggilku pulang." Setelah kejadian itu, kamera Juliana dikembalikan ke keluarganya. Namun banyak yang percaya, benda itu bukan lagi sekadar alat dokumentasi, melainkan cermin dari arwah penasaran yang belum siap pergi dari tubuh gunung. Dan sejak malam itu, beberapa pendaki yang bermalam di Pelawangan mengaku melihat kilatan, cahaya dari lereng tebing seperti blitz kamera, padahal tak ada siapa-siapa. Setelah kejadian Juliana, puncak Rinjani menjadi sepi. Para porter dan pemandu lokal lebih sering mengarahkan pendaki hanya sampai Pelawangan atau Segara Anak. Tapi bisik-bisik tentang puncak yang tak boleh disebut mulai beredar di antara warga desa Sembalun Lawang. Pak Jais, seorang porter senior, membuka cerita yang sudah lama dikubur. Dulu, sebelum ada jalur resmi di atas Pelawangan, ada titik yang disebut Pusar Rinjani. Tempat itu dipercaya sebagai mulut gaib gunung. Kalau ada yang tak bersih hatinya, dia akan dipanggil masuk. Ternyata malam sebelum Juliana jatuh, ada warga yang bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, seorang perempuan kulit putih datang mengetuk pintu rumah, menangis dan berkata, "Aku tersesat. Izinkan aku masuk." Warga itu menolak membuka pintu. Esok harinya, ia mendengar kabar seorang pendaki berhasil jatuh di Rinjani. Wajahnya langsung pucat. Ia mengenali wajah Juliana dari foto berita wajah yang sama dengan perempuan dalam mimpinya. Kabar pun menyebar. Dukun tua bernama Mak Sinta dipanggil untuk melakukan ritual pembersihan, yang mendaki bersama 4 orang pembantu spiritual, membawa sesajen berupa bunga telon, air kawah, dan kain putih. Sesampainya di Pelawangan, Mak Sinta duduk bersila dan membakar kemenyan. Asap menari-nari di udara. Dari bibirnya keluar doa-doa tua dalam bahasa Sasak kuno. Tapi tiba-tiba angin berhenti. Kabut turun cepat dan semua jadi gelap. Salah satu pembantu spiritual mendadak kerasukan. Ia berteriak dalam bahasa asing yang tidak dikenali. Namun Mak Sinta, dengan tenang, menjawab dalam bahasa yang sama. Percakapan itu seperti dialog antara dua arwah lama. Setelah sadar, pembantu spiritual itu menangis. Dia tak ingin pulang, katanya. Dia merasa dipanggil oleh sesuatu dari dalam kawah. Juliana tidak bunuh diri. Dia dijemput. Malam itu, ritual ditutup dengan melempar bunga dan kain putih ke jurang tempat Juliana jatuh. Namun sebelum mereka pergi, angin berhembus dan membawa suara lirih. "Aku belum selesai." Sejak saat itu, para pendaki lokal berhenti menyebut nama puncak Rinjani secara langsung. Mereka menyebutnya hanya sebagai tempat tertinggi yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Seminggu setelah ritual Mak Sinta, jalur pendakian ke Pelawangan kembali dibuka. Cuaca cerah, namun suasana gunung tetap menyimpan sunyi yang aneh. Tak ada kicau burung, tak ada suara tonggeret. Seolah semua diam, menunggu. Malam itu, sekelompok mahasiswa dari Surabaya tiba di Pelawangan. Mereka mendirikan tenda tak jauh dari titik jatuhnya Juliana. Salah satu dari mereka, Yuda, merasa tertarik dengan cerita yang beredar. Ia nekat menelusuri pinggir tebing saat teman-temannya tidur. Sekitar pukul 1:30 dini hari, Yuda mengaku melihat jejak kaki kecil di atas tanah berpasir. Arah jejak itu menuju jurang, tapi tak ada jejak kembali. Anehnya jejak itu terlihat basah, seperti habis keluar dari air. Padahal malam itu kering dan tidak ada hujan. Yuda mencoba memotret jejak tersebut dengan ponselnya. Tapi tiap kali kamera diarahkan, layar hanya memperlihatkan statis berwarna abu-abu. Ia merasa seperti ditonton. Suara gemerisik muncul dari balik kabut lalu berhenti, tepat di belakangnya. Ia berbalik. Tak ada siapa-siapa. Namun di dalam kabut, samar, terlihat sosok perempuan dengan rambut basah, menggenggam kamera di tangan kanan, dan telapak kirinya penuh luka gores. Wajahnya menghadap ke bawah. Suaranya lirih. "Kamu, lihat aku kan?" Yuda jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Sosok itu mendekat perlahan. Tapi sebelum benar-benar menyentuhnya, terdengar suara azan dari tenda di kejauhan. Sosok itu berhenti menatap langit lalu menghilang dalam kabut. Yuda berlari kembali ke tenda.
Ia tak bisa berkata apa-apa semalaman. Esoknya saat rombongan hendak turun, mereka menemukan kembali jejak kaki kecil di tempat yang sama. Tapi kali ini, jejak itu berputar, seolah seseorang berjalan mengelilingi tenda mereka semalaman. Porter yang melihat langsung berucap pelan, "Itu bukan jejak biasa. Itu tanda kalau dia sudah memilih teman baru." Yuda pingsan di tempat. Ketika mereka akhirnya sampai di pos 1, salah satu pendaki memeriksa ponsel Yuda. Tak ada foto yang tersimpan. Tapi di galeri, ada satu video berdurasi 8 detik. Video itu memperlihatkan kabut tebal, dan suara seorang perempuan yang berbisik, "Satu jatuh, satu lagi ikut." 3 hari setelah kejadian jejak misterius, seorang peneliti geologi asal Prancis bernama Luc Moreau tiba di Lombok. Ia datang bukan untuk mendaki, melainkan meneliti aktivitas seismik di sekitar kaldera Rinjani. Namun tanpa ia sadari, ia ikut terseret dalam pusaran kisah Juliana. Luc mendirikan base camp di dekat Segara Anak. Pada malam ketiga, alat pendeteksi vibrasi miliknya menangkap getaran aneh dari dalam kawah. Frekuensinya bukan seperti gempa biasa. Getaran itu seperti pola, seperti irama, terputus-putus, lalu kembali terulang. Luc penasaran. Ia memperbesar hasil grafik dan mendengarkan ulang data yang direkam. Suaranya seperti desahan, lirih, terpotong-potong. Dan jika dirangkai, muncul pola dalam bahasa yang asing. Saat rekaman itu diputarkan ulang oleh seorang warga lokal, mereka langsung pucat. Itu bukan bahasa asing. Itu bahasa Sasak kuno. Dikata Maxinta yang kebetulan dipanggil untuk membantu menerjemahkan. Ia mendengarkan ulang suara itu berkali-kali. Kalimat yang terucap sangat jelas. Satu datang karena dipanggil, tapi yang memanggil masih lapar. Maxinta kemudian membuka catatan warisan leluhurnya. Ternyata setiap 2 atau 3 generasi, selalu ada kejadian seseorang dijemput oleh kawah. Mereka yang dipanggil biasanya berasal dari luar pulau, bahkan luar negeri. Ciri-cirinya selalu sama, perempuan, usia muda, dan selalu mendaki sendirian secara spiritual. Juliana tidak mengetahui bahwa ia termasuk dalam kriteria tersebut. Yang lebih mengerikan, di masa lampau pernah dilakukan ritual penyegelan untuk menutup mulut kawah. Ritual ini dilakukan saat langit dalam posisi bulan mati, dengan korban seekor kambing hitam dan doa 44 malam. Namun selama 12 tahun terakhir, tak ada satupun ritual yang dilakukan. Pintu itu terbuka kembali, ujar Maxinta pelan. Dan Juliana bukan korban pertama, hanya yang paling keras jeritannya. Luc yang skeptis memutuskan untuk kembali ke tempat alat vibrasi dipasang. Tapi malam itu, saat ia memeriksa rekaman baru, suara lirih lain muncul. Kali ini bukan dalam bahasa Sasak. Itu suara perempuan berbahasa Portugis. "Por que você me deixou sozinha?" Aku tidak sendiri di sini. Tapi mereka bukan manusia. 2 minggu setelah suara dari kawah terdengar, warga di 3 dusun sekitar kaki Gunung Rinjani, Sembalun Lawang, Sajang, dan Senaru mulai melaporkan mimpi yang sama. Bermula dari seorang ibu penjual sayur bernama Bu Rini. Ia mengaku bermimpi sedang berada di tepi kawah Rinjani, meskipun ia belum pernah mendaki seumur hidupnya. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan muda dengan rambut basah dan kulit pucat sedang duduk di atas batu besar, memeluk kamera. Perempuan itu menatap Bu Rini dan berkata dalam bahasa yang asing. Anehnya Bu Rini mengerti. "Bantu aku pulang." Beberapa hari kemudian, 3 anak kecil dari dusun Sajang tiba-tiba menggambar sosok yang sama di atas pasir. Seorang perempuan berambut panjang dengan mata hitam besar dan kamera tergantung di leher. Mereka tak tahu siapa Juliana, tapi menyebutnya sebagai kakak dari kabut. Warga mulai gelisah. Pemandu lokal pun kembali mendatangi Maxinta. "Dia sudah menyentuh tanah mimpi," ujar sang dukun dengan wajah serius. "Itu artinya dia belum menerima kematiannya?" "Ia belum selesai." Maxinta menjelaskan bahwa sebagian roh yang meninggal secara mendadak dan keras akan terjebak antara 2 alam. Disebut sebagai arwah lanyah. Mereka akan muncul dalam mimpi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencari jalan kembali atau menarik seseorang masuk menggantikan mereka. Hal ini terkonfirmasi saat seorang porter
muda bernama Deka mendadak jatuh sakit setelah mengaku bermimpi 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia berada di lereng gunung dan selalu ada suara memanggil dari balik kabut. "Kamu yang kuat, temani aku di sini." Tubuh Deka terus lemas dan wajahnya semakin pucat setiap hari. Saat tidur, ia mengigau dalam bahasa asing yang bahkan tak ia kuasai. Tim medis tak menemukan kelainan fisik, namun denyut nadinya menurun drastis. Setiap malam seperti ditarik dari dalam. Pada malam keempat, keluarga Deka meletakkan kain putih bekas ritual Juliana di bawah bantalnya. Anehnya, malam itu mimpi itu berhenti. Tapi ketika ia bangun, matanya menatap kosong dan ia hanya berucap pelan. Dia menemukan orang lain. Warga pun mulai memasang cermin dan lampu minyak di depan rumah mereka tiap malam. Bukan untuk mengusir makhluk jahat, tapi agar si kakak dari kabut tahu bahwa mereka belum siap untuk menyusulnya. Tanggal 21 Juli 2025, tepat sebulan sejak Juliana jatuh di lereng Gunung Rinjani. Gunung tampak tenang, cuaca cerah, tapi warga sekitar merasa gelisah. Banyak ayam yang menjerit tanpa sebab. Burung elang yang biasa terbang tinggi, hari itu tak tampak satu pun. Di pos pemantauan Sembalun, seorang relawan baru bernama Tama sedang membersihkan ruang data saat ia menemukan sebuah memory card kecil di dalam kotak logistik SAR. Tidak ada label, hanya tulisan spidol samar GM25. Dengan rasa penasaran, Tama menyalakannya lewat laptop. Di dalamnya hanya ada satu file, Rinjani Called MP4, berdurasi 2 menit 13 detik, tidak pernah dipublikasikan. Isinya direkam oleh salah satu drone SAR sebelum sinyal hilang. Video itu memperlihatkan lereng terjal tempat Juliana ditemukan. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah, dalam detik ke-27, sosok Juliana terlihat berdiri. Tubuhnya sudah penuh luka. Kamera masih tergantung di leher. Matanya menatap lurus ke arah drone. Dan tiba-tiba ia mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah lensa, lalu mulutnya bergerak. Meski tanpa suara, video itu menampilkan teks otomatis dari AI yang mencoba membaca bibir. "Dia bukan aku. Aku masih di dalam." Detik ke-88 gambar menjadi kabur, tapi muncul siluet hitam besar keluar dari kawah. Bentuknya samar seperti tubuh manusia, namun kepalanya mengepul asap. Sosok itu menghilang dalam kabut, bersamaan dengan suara bisikan dalam frekuensi rendah. Suara itu dipecah menggunakan spektrum audio. Ternyata isinya berupa potongan kalimat dalam bahasa Portugis, Sasak kuno, dan Inggris. Jika digabung, maknanya menjadi, ia dipanggil dan ia datang. Tapi yang memanggil kini menginginkan lebih. Tama menutup laptopnya, tapi layar tak padam. Video Rinjani Call.mp4 memutar ulang sendiri. Kali ini tanpa gambar, hanya layar hitam dan suara yang sangat pelan. "Jika kamu melihat ini, berarti kamu yang berikutnya." Tama pingsan, laptopnya terbakar, memory card meleleh. Seminggu kemudian, nama Tama masuk berita. Ia hilang di jalur pendakian, meski hanya berniat ke pos 2. Jejak terakhirnya ditemukan di dekat jurang tempat Juliana jatuh. Sepasang sandal dan kamera kecil yang bukan miliknya. Benda itu masih menyala. Dalam memori terakhirnya, hanya ada satu foto. Juliana berdiri di pinggir tebing, tersenyum. Di belakangnya, seseorang lain berdiri. Wajahnya mirip Tama, dan keduanya sama-sama menunjuk ke arah kamera.